kita masuk ke dalam perenungan akan firman Tuhan. Kita melanjutkan seri eksposisi kisah para rasul yang segera akan selesai. Khususnya kali ini kita akan membahas kisah rasul pasal 20. Mari kita mempersiapkan hati mendengar firman. Kita berdoa sekali lagi. Terpujilah Engkau ya Allah untuk rahmat anugerah-Mu yang telah memperkenankan kami memuji, memuliakan nama-Mu dan bersyafaat di hadapan-Mu. Tibalah kami di dalam ibadah ini menerima rahmat yang begitu besar, puncak dari seluruh ibadah. Kebenaran firman Allah dinyatakan bagi kami. Tuhan, beranugerahlah atas kami umat-Mu. Buka hati, pikiran dan telinga kami menjadi orang-orang yang terus mau bertumbuh dan belajar, menjadi orang-orang yang terus mau mendengarkan firman. Dan kiranya firman-Mu yang akan menyelidiki hati kami, mengkoreksi hidup kami, supaya kami menjadi orang-orang yang hidup benar di hadapan Allah, menyenangkan hati Tuhan, menggenapi kehendak Tuhan dalam seluruh perjalanan kehidupan kami. Berbelas kasih atas kami gereja-Mu di tempat ini, setiap kami yang hadir. Tuhan, beranugerahlah. Kami minta belas kasih-Mu menguduskan hamba-Mu, menyatakan isi hati-Mu. Biarlah kuasa dan penyertaan-Mu dinyatakan melalui hamba-Mu memberitakan firman. Berkati setiap kami pada pagi hari ini. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka kisah para rasul pasal 20. Kita akan membaca secara bergantian dari ayat pertama hingga ayat yang ke-12. Lalu kita akan membaca ayat 24 bersama-sama. Kisah para rasul 20 dari ayat pertama hingga ke-12 kita baca bergantian. Lalu kita membaca bersama-sama ayat yang ke-24. Bagi yang sudah menemukan, kita membaca bergantian. Demikian firman Tuhan, kisah para rasul 20 dari ayat pertama. Setelah reda keributan itu di Efesus, Paulus memanggil murid-murid dan menguatkan hati mereka, dan sesudah meminta diri ia berangkat ke Makedonia. Lalu tibalah ia di tanah Yunani. Sesudah 3 bulan lamanya tinggal di situ. Ini di kota Korintus, kota Yunani ini maksudnya ya. Ia hendak berlayar ke Syria, tetapi pada waktu itu orang-orang Yahudi bermaksud membunuh dia. Karena itu ia memutuskan untuk kembali melalui Makedonia. Dan Aristarchus dan Gaius dari Derbe, dan Timotius dan 2 orang dari Asia, yaitu Tychicus dan mereka itu berangkat lebih dahulu dan menantikan kami di Troas. Tetapi sesudah hari raya roti tidak beragi, kami berlayar dari Filipi, dan 4 hari kemudian sampailah kami di Troas dan bertemu dengan mereka. Di situ kami tinggal 7 hari lamanya. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul dan memecah-mecah roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ, karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Seorang muda bernama Eutychus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Setelah kembali ke ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Habis makan masih lama lagi ia berbicara sampai fajar menyingsing. Kemudian ia berangkat. Sekarang kita sama-sama membaca ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Bapak Ibu sekalian, seluruh perjalanan kehidupan manusia itu adalah sebuah perjalanan. Semua orang hidup, dan hidup itu adalah sebuah perjalanan. Bahkan kalau kita meneliti, seorang yang malas bergerak sekalipun, atau seorang yang sedang memilih untuk ada di satu tempat
dan dia tidak mau pergi kemana-mana, atau bahkan kepada seorang yang lahir dalam kondisi terbatas untuk tidak bisa beranjak kemana-mana. Itu pun adalah sebuah hidup yang di dalam perjalanan. Tetapi perjalanannya tentu tidak sekedar perjalanan di dalam perjalanan waktu, di dalam perjalanan ruang, beranjak dari satu tempat pergi ke tempat lain. Bukan itu definisi dari sebuah perjalanan, bukan itu saja. Tetapi perjalanan itu juga berbicara tentang sebuah keberadaan dengan waktu. Ini yang namanya perjalanan hidup. Berjalan di dalam proses, berjalan di dalam lika-liku segala kehidupan, berjalan di dalam interaksi sosial, berjalan dengan apa yang menjadi reaksi dengan segala kondisi. Ini perjalanan hidup namanya. Maka setiap langkah penuh dengan kenangan. Ini kan yang terjadi dalam semua hidup manusia, termasuk hidup kita. Kemana kita telah pernah pergi? Apa yang telah pernah terjadi di dalam kehidupan kita? Ini kan yang namanya perjalanan itu. Maka kita hidup dan seluruh perjalanan yang kita telah jalani, kemana kita pernah pergi, apa yang telah terjadi dalam kehidupan kita, itu membawa kita ke depan kepada pertanyaan sekaligus kepada sebuah pengharapan. Dari sebuah perjalanan yang kita jalani, maka muncul pertanyaan, akan kemana hidup kita ini berikutnya? Setelah sekarang, ini sekarang saya sedang berjalan, ada di dalam gereja ini adalah sebuah perjalanan. Dan setelah ini saya kemana? Nah ini kan menjadi sebuah pertanyaan, sekaligus sebuah harapan kan ya. Setelah melalui semua pergumulan dalam hidup saya, dalam seluruh pergumulan dalam pekerjaan saya, dalam seluruh pergumulan keluarga saya, dan segala macam yang kita jalani. So what next? Setelah apa yang terjadi yang saya alami sakit hati, ketertolakan, pengkhianatan, atau hal-hal yang lainnya, atau kesalahan demi kesalahan yang telah saya lakukan sebelumnya. What next? Mau kemana hidup saya? Maka dalam perjalanan hidup ini, kita menjadi orang-orang yang terus mengalami yang namanya pergumulan. Tidak sedikit pergumulan itu menekan hidup kita. Dan menariknya ada satu hal yang sangat paradoks terjadi di dalam perjalanan kehidupan kita. Di satu sisi, semakin kita berjalan, semakin kita beranjak berumur, semakin usia, waktu itu rasanya makin cepat jalannya dan makin pendek rasanya. Ya kan ya? Tetapi di sisi yang lain, ada saat-saat di mana kita merasa ada hal-hal yang terjadi dalam perjalanan hidup kita yang terlalu lama tidak selesai-selesai. Nah ini yang namanya kontradiksi. Di satu sisi semakin berumur, kalau kita lihat anak-anak masih kecil, merasa waktu itu panjang sekali, lama sekali. Dalam sebuah perjalanan, anak saya masih kecil tanya, sudah sampai belum? Belum. Berapa lama lagi? Misalnya dari Jakarta ke Semarang. Kita jalannya 5 jam dari sini anak ya. Oke, 2 menit lagi. Sudah sampai belum? 5 jam. Lihat jam yang di mobil itu jamnya jam 12. Nah nanti kita sampai jam 5 sore paling cepat. Oke? Kok jam 12-nya nggak gerak-gerak papa? Sudah sampai belum? Wah ini mau sampai kapan jawabnya? Ya benar, selama 5 jam itu pertanyaan itu tidak pernah selesai. Sudah sampai belum? Sudah sampai belum? Nah dia rasa waktu terlalu lama berjalan. Tetapi kita kayaknya baru kemarin Januari menyusun program kerja. Sekarang sudah mau tutup tahun. Rasa terlalu cepat. Belum bikin apa-apa. Di dalam pergumulan saya sebagai seorang hamba Tuhan juga bergumul. Tentang bagaimana memikirkan segala sesuatu. Zep, selesai saja. Sudah menjadi lewat tahun ini. Mau ngapain lagi dan segala macam. Tentu ada pergumulan. Di satu sisi ada panggilan. Oh ya saya suka mengajar. Oh ya lihat teman-teman dan segala macam. Sudah satu-satu menuju pada doktoral. Lalu muncul perasaan, ayo ambil enggak. Tapi di sisi lain saya melihat panggilan ke daerah dan segala macam. Maka harus bergumul. Mau gimana ya? Nah ini semua orang punya pergumulan seperti ini kan ya. Maka di satu sisi kita merasa waktu semakin pendek dan terlalu cepat. Tapi ada ruang-ruang di mana waktu kita bergumul, ada hal-hal yang kita alami repetisi ulang-ulang terus. Kok lama rasanya? Kok enggak selesai-selesai ini? Nah ini yang namanya tragedi dalam kehidupan manusia. Konflik dalam hati manusia. Maka yang menjadi pertanyaan penting dari seluruh perjalanan kehidupan yang kita jalani, apa yang menjadi dasar dari seluruh langkah yang kujalankan dalam seluruh kehidupanku. Maka ini menjadi pertanyaan penting sehingga saya mengerti apa yang akan menjadi dasar untuk langkahku ke depan. Dan pertanyaan kedua yang tidak kalah penting juga,
menjadi pertanyaan yang seharusnya kita tanyakan dan menjadi drive, menjadi setir di dalam seluruh langkah kehidupan kita. Apa yang menjadi tujuan dari perjalanan ini? Sekali lagi ya, 2 pertanyaan yang tidak boleh lupa salah satu. Apa yang menjadi dasarnya? Apa yang menjadi fondasi dalam setiap keputusanku? Dan apa yang menjadi tujuan dalam seluruh langkahku untuk hari depan? Kalau kita tidak bisa jawab ini dengan benar, tetap jalan sih, tetapi menjadi jalan yang sia-sia. Menjadi jalan yang kosong. Sekali lagi, tidak ada orang yang tidak jalan di dunia ini. Sewaktu orang memutuskan bahwa ya sudah, saya tidak mau tahu apa-apa, saya diam saja. Itu keputusannya, dengan cara itulah dia berjalan. Loh kan nggak jalan? Ya itu jalan hidupnya. Dengan cara dia tidak jalan. Maka di dalam realitas kehidupan ada orang-orang yang akhirnya di dalam tekanan hidup mengalami depresi dan segala macam. Dengan semua realita akhirnya dia menolak untuk berhadapan dengan realita. Akhirnya dia menyembunyikan diri. Ini jalan hidupnya. Apa yang mendasari keputusan itu? Dan apa yang menjadi tujuan dari hidup yang seperti itu? Tidak jelas, maka hidup seperti ini hancur. Tetapi saudara, mungkin kita terlalu gampang mengatakan orang-orang seperti itu hidupnya akan menjadi masalah. But what about us? Yang kita hidupi sekarang ini apa dasarnya? Kita datang ke gereja ini apa dasarnya? Orang-orang yang tidak menjalani hidup dan dia tidak ke gereja dan segala macam, itu satu hal. Tapi orang-orang yang ke gereja juga tidak tentu benar. Berapa banyak orang-orang yang datang dengan dasar yang salah. Berapa banyak orang mengambil keputusan untuk mau melayani pun dengan tujuan yang salah. Maka tidak tentu mengerjakan sesuatu, maka itu menjadi benar ketika dasar dan tujuannya salah. Tetap menjadi hal yang meaningless. Ringkasnya. Maka pertanyaan penting itu kita bisa ringkas untuk perlu kita jawab. Pertanyaannya adalah yang harus kita tanya sama diri kita masing-masing. Sebenarnya ngapain kita hidup sekarang ini? Ngapain semua hal yang terjadi dalam hidup kita ini sudah terjadi dan apa yang akan terjadi ke depan ini untuk apa sebenarnya? Untuk apa? Kita masing-masing berjalan sekarang. Tetapi perjalanan ini apa sih? Untuk apa sih? Nah ini menjadi pertanyaan penting yang harus senantiasa kita benar-benar gumulkan. Benar-benar harus kita cari dasar yang benar untuk memaknainya, tujuan yang benar untuk menjalaninya. Jika tidak, sekalipun kita bilang kita di gereja, tetap kita hidup tidak bermakna. Nah ini menjadi pertanyaan penting. Berhenti di sini saja walaupun belum memberikan jawaban. Saya sangat berdoa melalui persiapan khotbah dalam hal ini. Menjadi satu pertanyaan yang saya harap, saya berdoa, minta sama Tuhan, saya pribadi dan seluruh jemaat Tuhan, untuk baik-baik pikirkan ini. Karena tujuan dari perintisan Emery Sunter saya bergumul, seri eksposisi kisah para rasul, untuk kita mengerti arti kita sebagai gereja. Maka kita harus benar-benar mengerti dasar hidup kita dengan benar. Maka kita harus benar-benar mengerti tujuan hidup kita dengan benar. Sekalipun kita bisa menyelesaikan kelas-kelas katekisasi dan menjawab pertanyaan Westminster Shorter Catechism. Apakah tujuan hidup manusia untuk memuliakan Allah dan menikmati Dia? Ya, tapi itu teori gede. Saya tidak bilang jawaban itu salah. Tetapi ketika kita tidak mendalaminya, tidak menyelidikinya menjadi dasar hidup kita, maka itu benar-benar menjadi satu kata yang awang-awang. Maka kembali ke dalam perenungan kita. Menarik Bapak Ibu sekalian, tadi tesis pertamanya, seluruh hidup manusia adalah sebuah perjalanan. Dan sekarang kita mengerucut kepada kita sebagai gereja, sebagai orang yang telah ditebus. Ternyata Alkitab juga menggambarkan bahwa seluruh kehidupan kita umat tebusan, kita gereja, kita di dalam sebuah hidup yang berjalan juga. Tetapi tidak sekedar berjalan. Alkitab memberikan nuansa gambaran sebagai umat tebusan, sebagai gereja, kita telah ditebus untuk hidup berjalan di dalam sebuah ziarah kehidupan. Nah ini pernyataan filosofis kehidupan orang Kristen. Apa arti saya sekarang telah ditebus? Sama-sama dengan orang dunia, sama-sama jalan, tapi memiliki perbedaan perjalanan. Bahwa perjalanan kehidupan kita sekarang ini adalah sebuah perjalanan ziarah kehidupan. Apa maksudnya? Nah ini yang akan kita lihat nanti. Ironis Bapak Ibu sekalian, tidak banyak orang mengerti arti hal ini. Tidak banyak orang mengerti arti keselamatan itu adalah panggilan perjalanan ziarah kehidupan. Di satu sisi, kita orang-orang Kristen menyadari konsep anugerah. Kita di ruangan ini saja, tidak usah keluar. Siapa dari kita yang tidak mengerti konsep anugerah? Saya percaya saya telah diselamatkan. Saya percaya anugerah itu telah diberikan kepada saya. Kristus telah berkorban dan mati untuk saya. Saya percaya semuanya itu.
Tapi tidak berhenti di situ. Kita juga akan mengatakan, saya sungguh-sungguh mau menerima anugerah itu, dan saya mau sungguh-sungguh percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Dan dalam keselamatan yang telah kita terima, masing-masing kita berjalan dalam panggilan kita, ada yang profesi pekerjaannya, masing-masing semuanya dalam perjalanan kehidupan rumah tangga kita mau melayani Tuhan, kita mau memuliakan Tuhan, kita mau memberi perpuluhan kita dan seterusnya. Oke. Tetapi di sisi yang lain, nah ini dua sisi yang terjadi dalam kehidupan kita. Di satu sisi kita percaya kita sudah diselamatkan, tapi di sisi yang lain kita tidak, banyak orang Kristen bahkan tidak mengerti arti hidup sebagai sebuah perjalanan ziarah. Ya kalau nggak ngerti ya udah kasih tahu apa maksudnya. Nah ini yang kita mau lihat. Terus sekalian, kita hidup, kita kerja, kita melayani. Semua kita jalani. Loh, pelayanan gereja saya juga kerjakan kok. Tetapi tetap saja di dalam seluruh hal yang kita kerjakan itu, dalam kehidupan rumah tangga kita kerjakan, dalam pekerjaan kita kerjakan, dalam pelayanan gerejawi, setiap hal misalnya di dalam gereja ini Ibu Natasha hubungi untuk jadi asyar kolektan, segala macam pelayanan kita kerjakan semua. Tetapi tetap saja dalam kehidupan kita merasa kosong. Tetap saja ada satu perasaan hampa yang tidak membuat kita satisfy. Why? Loh, saya sudah percaya Yesus kok. Saya sudah melayani kok. Saya sudah mengerjakan bagian yang sudah dipercayakan kok. Tetapi kenapa hidup saya tetap tidak satisfy? Saudara jangan salah mengerti saya. Jangan dibalik bahwa setiap orang Kristen kalau sudah bersama Yesus pasti hidupnya terus sukacita. Enggak memang. Bahwa menjadi orang Kristen, memang Yesus berkata harus sangkal diri, pikul salib, berarti ada hidup di mana kita mengalami goncangan, mengalami tekanan dan segala macam. Tapi di sisi yang lain saya percaya di tengah segala tekanan goncangan itu, tetap sebagai orang tebusan seharusnya kita mengalami yang namanya satisfy. Satu kesadaran hidup yang tetap mengalami jaminan, memiliki kekuatan. Nah pertanyaannya, kenapa banyak orang Kristen sering mengalami perasaan-perasaan tidak mengalami satisfy, tidak mengalami kepuasan, mengalami yang namanya terus merasa kering. Why? Nah ini yang menjadi pertanyaannya. Karena dalam hal ini yang disebut begitu banyak orang sambil melayani, sambil mengerjakan panggilannya masing-masing di dalam etos kerja yang baik, gak cheated, gak korupsi dan segala macamnya. Semua dikerjakan, pelayanan pun dikerjakan. Tetapi tetap hatinya kosong. Why? Jawabannya, karena pada dasarnya seringkali, mostly kita tidak mau, bukan tidak tahu. Kita tidak mau apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ini masalahnya. Perhatikan saudara-saudara, ini kalimat sepertinya sangat sederhana tapi menjadi pertanyaan penting yang menjadi akar masalah dari seluruh kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kita kerjakan ini dan itu, kita gumulkan panggilan kita pelayanan, kita melakukan segala sesuatu. Tapi seringkali tidak satisfy. Why? Karena banyak hal yang kita kerjakan, meskipun kita melayani, tapi kita tidak benar-benar mau gumulkan, tidak mau benar-benar mau kerjakan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Mungkin kita akan balik, loh saya akan melayani, itu kan kehendak Tuhan. Saya akan mengerjakan ini, itu kan kehendak Tuhan. Secara garis besar kita tahu yang namanya melayani itu kehendak Tuhan. Tetapi secara personal kita untuk benar-benar bergumul, apa yang menjadi kehendak Tuhan? Apa yang menjadi isi hati Tuhan? Apa yang menjadi pembentukan Tuhan? Apa yang menjadi pimpinan Tuhan? Kita terlalu malas gumulkan. Akhirnya seolah kita akhirnya melegitimasi seluruh kebenaran hidup kita melalui semua hal yang kita kerjakan. Bukan lagi menjadi justification by grace, tapi justification by work. Saya percaya Yesus, anugerah. Saya melayani, anugerah. Tetapi waktu saya melayani, saya merasa saya kan sudah kerjakan ini dan ini. Kenapa saya tetap begini Tuhan? Nah lihat, sepertinya tesisnya karena anugerah. Tapi seluruh tindakan diperhitungkan berdasarkan kerja. Nah ini realitas yang bolak-balik terjadi chaos dalam pikiran manusia. Apa yang terjadi? Karena kita tidak pernah mau sungguh-sungguh senantiasa berdiam, tanya apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Nah sekarang saya masuk lebih dalam. Ini yang sering kali kita menjadi masalah. Karena itu ini yang saya rindukan untuk kita mau ajak, untuk kita renungkan. Dan untuk khusus kita sempitkan melalui pembacaan kita dari Kisah Para Rasul 20 ini. Kepada dua pertanyaan saja.
Jadi pertanyaan yang kita sama-sama mau gumulkan di dalam 2 kali pertemuan hari ini dan pertemuan selanjutnya. Pertama, jadi sebenarnya apa arti hidup? Memaknai ulang, meredefinisi hidup kita sebagai seorang pekerja, sebagai seorang pelayan, sebagai seorang kepala rumah tangga atau seorang ibu rumah tangga atau sebagai seorang anak, sebagai pelajar, sebagai pegawai dan seterusnya. Apa arti hidup kita? Dan yang kedua yang kita mau sama-sama renungkan, apa yang menjadi kekuatan kita, pengharapan kita menjalani arti hidup kita. Dan khusus hari ini kita merenungkan hanya poin pertama tentang arti hidup, yaitu apa arti hidup kita. Sebagai orang tebusan dikatakan tadi bahwa perjalanan hidup kita sebagai umat Allah adalah perjalanan ziarah kehidupan. Apa maksudnya? Yaitu perjalanan hidup untuk melayani. Ya, klise. Lagi-lagi tentang hal ini. Udah tahu kok. Ya, sebagai orang Kristen yang sudah melayani. Nah, sekarang mari kita sama-sama belajar apa artinya. Sekali lagi, perjalanan hidup kita, tujuan arti hidup kita, bahwa kita telah ditebus, dikatakan kita sebagai gereja, dikatakan Alkitab bahwa kita adalah umat pilihan Allah, bahwa kita hidup di dalam kehidupan yang baru ini, di dalam sebuah perjalanan ziarah kehidupan. Apa yang menjadi perjalanan dalam ziarah ini? Yaitu sebuah perjalanan hidup yang disetting di dalam kehidupan untuk melayani. Ini setting penebusan. Maka kita ditebus, kita hidup dan kita jalani seluruh kehidupan kita sebagai sebuah langkah untuk melayani. Apa artinya? Ini yang kita mau sama-sama gumulkan. Bahwa pelayanan itu bukan sebuah dilihat dari sebuah tindakannya saja. Tapi di belakangnya yang harus kita mengerti. Apa arti hidup untuk melayani? Mari kita coba perhatikan dari narasi dari Kisah Para Rasul yang kita baca. Paulus sadar, saudara-saudara sekalian, arti dari beroleh keselamatan adalah sebuah kehidupan yang diubahkan. Dia mengerti arti dari keselamatan setelah dia diubahkan. Dia mengalami sebuah hidup baru di dalam sebuah panggilan yang disetting Tuhan dalam kehidupannya. Ketika dia mengalami pertobatan dalam Kisah Para Rasul 9 itu, waktu dia harus didoakan dari kebutaannya, Tuhan sudah bilang, aku telah menetapkan dia. Ada kehidupan baru di situ, ada perjalanan hidup baru di situ, ada panggilan di situ. Dan dia mengerti bahwa panggilan hidupnya di dalam sebuah kehidupan untuk bertekun melayani Tuhan. Maka Kisah Para Rasul mengisahkan perjalanan kehidupan Paulus, dan bahkan bukan hanya Paulus, sebenarnya tujuan dari Lukas menuliskan Kisah Para Rasul adalah mengkisahkan kisah perjalanan kehidupan gereja di dalam dinamika pimpinan Roh Kudus. Nah, undangan ini yang Kisah Para Rasul mau kita mengerti bagaimana kita membaca Kisah Para Rasul untuk mengerti bagaimana perjalanan kehidupan kita sebagai gereja di dalam dinamika pimpinan Roh Kudus. Ini undangannya. Dan secara khusus dari salah satu bagian mengisahkan perjalanan Paulus yang kita baca di dalam Kisah Para Rasul 20. Mari kita perhatikan, nanti kita melihat apa yang menjadi resultnya untuk menjawab apa arti hidup sebagai umat tebusan di dalam panggilan ziarah kehidupan. Kisah Para Rasul 20 mengisahkan babak-babak akhir dari pelayanan misi Paulus yang ketiga. Jadi dia sudah misi pelayanan pertama di daerah Asia, misi pelayanan kedua mulai daerah Makedonia, Filipi, Tesalonika dan seterusnya. Lalu setelah dari pelayanan yang kedua, ini dari pasal 18 sampai yang kita baca ini sudah menjadi babak pelayanan dalam misi pelayanan yang ketiga. Dan nanti pasal 21 ayat 17 selesai misi pelayanan ketiga ini ketika Paulus nanti akhirnya kembali ke Yerusalem. Nah ini kan secara historisnya, kejadiannya. Maka satu perjalanan panjang, satu perjalanan pelayanan yang begitu panjang yang dijalani oleh Paulus dan di dalam satu pelayanan yang sangat konsisten. Dari Kisah Para Rasul 9, kira-kira setelah 2 atau 3 tahun perjalanan gereja berdiri, Yesus naik ke sorga, Pentakosta terjadi, 3 tahun perjalanan gereja mulai aniaya. Maka Paulus di situ sebagai penganiaya, lalu singkatnya di dalam perjalanan aniaya yang dilakukannya, dia dipertobatkan oleh Tuhan. Kurang lebih secara tahun, itu kurang lebih tahun 33 atau tahun 35. Tinggal perhitungannya, ada yang memperhitungkan Yesus itu naik tahun 30 atau Yesus itu naik tahun 33. Ya, range tahun 3 tahun itulah ya. Katakanlah mulai dari berdirinya gereja,
tahun 30-an, maka Paulus bertobat tahun 33, 3 tahun setelah gereja berdiri. Maka sampai pasal 20 dari yang tadi kita baca ini mengisahkan misi pelayanan Paulus yang ketiga kurang lebih tahun 56 atau tahun 57 Masehi. So, dari perjalanan pertobatannya Kisah Para Rasul 9 yang telah kita expose sampai pasal 20 ini, kurang lebih perjalanan 23 sampai 24 tahun perjalanan Paulus dari pertobatannya sampai panggilannya menjadi rasul dilayaninya. Kita telah melihat bagaimana dari satu penderitaan menuju satu penderitaan, dari satu penganiayaan, dari satu penganiayaan, dari satu ancaman menuju satu ancaman, dari satu kota ke kota, dari satu penerimaan menuju kepada penerimaan, dari satu penolakan menuju kepada penolakan yang lain. Semua perjalanan hidup ini yang dicatat oleh Lukas melalui kisah kehidupannya Paulus. Lukas mencatat secara terperinci kemana saja perjalanan Paulus telah pernah pergi dan apa hal-hal yang pernah terjadi di dalam kehidupan Paulus dan bagaimana Paulus berespon terhadap semua peristiwa yang terjadi dalam kehidupannya. Nah, ini kisahnya. Tetapi tentu saja ini bukan kisah Paulus semata, tetapi melalui hal ini kita pembaca diundang untuk melihat kisahnya Allah di balik kisahnya Paulus. Melihat bagaimana karyanya Allah di dalam perjalanan kehidupan Paulus. Menjadi undangan untuk kita memiliki faith, pengharapan. Kisah yang sama, cara yang sama. Bukan kisah Paulus untuk kita copy dalam kehidupan kita, tapi cara Tuhan bekerja dalam kehidupan Paulus yang kita boleh sadari bahwa inilah janji Tuhan yang Tuhan mau kita hidupi juga dalam kehidupan kita. Maka Kisah Para Rasul 20 ayat 19 mencatat bahwa ini adalah perjalanan pelayanan yang panjang dan penuh dengan air mata. Saudara, ini bukan pelayanan yang singkat, 23 sampai 24 tahun dia berjalan. Penuh dengan lika-liku, penuh dengan penderitaan, penuh dengan gejolak emosi. Maksudnya mau bilang apa? Lukas juga mau mencatat. Paulus bukan seorang superhero yang memiliki sebuah kapasitas berbeda dengan kita. Dia sama dengan kita, ordinary, sama-sama punya tension dan punya pergumulan. Sama-sama punya pergumulan tentang urusan rasa, emosi, relasi, tantangan. Semua orang sama. Dalam pengertian sebagai orang tebusan tentunya. Maka dia juga punya konflik. Konflik dengan Barnabas, konflik dengan Petrus, dituduh menjadi pengajar sesat bukan dari orang non-Kristen loh. Dari orang Kristen Yahudi sampai harus ada konsili gereja untuk merumuskan mana teologi yang benar dari pengajaran Paulus karena dia membaptiskan orang non-Yahudi dan seterusnya. Konflik tetap ada di dalam gereja dari jemaat mula-mula. Real. Disalah mengerti, dituduh. Bahkan dikatakan di dalam kitab Filipi waktu dia melayani, ada orang-orang yang sengaja kabarkan Injil supaya Paulus di penjaranya makin celaka. Tapi Paulus berespon dengan mengatakan terpujilah Allah, yang penting Injil diberitakan dan seterusnya. Ini realitas yang dicatat melalui Kisah Para Rasul dan membandingkan dengan surat-surat yang ditulis oleh Paulus. Maka dari sini kita boleh mengerti perjalanannya tidak gampang. Di dalam seluruh perjalanan kehidupan Paulus, dia pun bergumul, dia pun mengalami kesesakan, dia pun menjadi orang yang juga sama dengan kita. Maka tanpa mengerti konteksnya, kita akan sangat cepat membaca dan melewati bagian ini. Ya udah, polanya sama kok. Dari Efesus ada keributan, dia harus pergi, hibur jemaat di situ, kuatkan mereka, lalu dia berangkat ke Makedonia. Dari Makedonia dia sampai ke Korintus, dari Korintus 3 bulan di situ, lalu dia mau pergi ke Syria. Waktu mau naik kapal, ada dengar orang Yahudi mau bunuh dia. Nanti kalau di kapal dia nggak bisa lari, daripada itu kabur langsung. Ya sudah, selesai. Tapi tunggu dulu, melalui pembacaan dari ayat 1 sampai ayat 4, ini yang kita khusus mau lihat hari ini. Ada peristiwa-peristiwa besar di situ. Ini yang kita mau sama-sama lihat bagaimana Tuhan bekerja di situ. Maka mari kita memperhatikan saudara-saudara sekalian. Dalam perjalanan ini memuat perjalanan yang sangat padat. Sebenarnya mau mengundang kita untuk membaca dan melihat bagaimana intensitas perjalanan hidup dan pelayanan Rasul Paulus di dalam pimpinan Roh Kudus. Dari Efesus ke Makedonia, dari Makedonia ke Yunani yang tadi kita baca itu Korintus. Nanti dari situ dia ke Filipi, dari Filipi ke Troas. Dari Troas ke Asos, dari Asos ke Miletus,
Mitilena. Maafkan saya, kepleset terus. Mitilena. Lalu dari situ ke Kios, lalu ke Samos, lalu ke Miletus, baru nanti sampai ke Yerusalem. Itu perjalanan yang gak gampang. Bahkan dia tahu harus sampai ke Yerusalem itu semua orang larang. Tapi dia tahu ini perjalanan akhir untuk dia ditangkap. Pasal 20 ayat 1 kita baca, Paulus harus pergi meninggalkan Efesus, menuju Makedonia, lalu 3 bulan di Korintus. Sekarang kita lihat konteksnya, supaya kita nggak baca sambil lewat saja. Saudara ingatkan ya, dia sudah pernah ke Korintus. Korintus bukan jemaat yang harus langsung didirikan oleh Paulus, tetapi banyak orang pergi ke sana melayani. Apolos juga ke sana, Petrus juga pernah ke sana, itu menjadi jemaat yang besar. Tetapi di dalam konteks kita membaca surat 1 dan 2 Korintus, terjadi masalah besar di Korintus. Pecah gereja karena merasa golongan-golongan siapa segala macam. Lalu terjadi dosa secara moralitas yang gak karu-karuan, kotor. Lalu Paulus tegur di dalam suratnya. Mereka lawan, mereka malah memfitnah Paulus, mengatakan ini orang dipertanyakan pelayanannya. Maka di dalam surat 2 Korintus Paulus harus menyatakan otoritasnya sebagai rasul bukan dibuat-buat sendiri. Dan lalu menjelaskan sampai kepada penolakan besar oleh jemaat Korintus. Ya oke lah, kamu jemaat kaya, oke kamu kota besar. Tetapi kalau dia sudah ditolak dan Injil tidak bisa di situ, Paulus ada tempat kan di mana dia mengkibaskan debu di kakinya, artinya dia tidak mau masuk ke situ. Tetapi di dalam pimpinan Roh Kudus, dia tidak mementingkan urusan perasaannya. Saudara, sebagai rasul yang begitu besar, diakui oleh semua orang, seorang cendekiawan, lalu difitnah dan ditolak. Tapi apa yang dikatakan? Dia ke Makedonia, beberapa hari saja tinggal di situ, menguatkan iman jemaat. Tetapi dia pergi ke Korintus, tadi dari ayat yang kita baca. Berapa lama di situ? 3 bulan, saudara. Kota yang memfitnah, menghina, menolak dia, and yet dia mau tinggal di situ. Berapa luasnya hati orang ini? Poinnya bukan soal keluasan hatinya semata, tapi soal kerelaan untuk mengerti perjalanan kehidupan sebagai sebuah ziarah, sebagai sebuah perjalanan hidup di dalam mengerti apa yang Tuhan mau, bukan apa yang ku mau, bukan tentang perasaanku, tapi apa yang menjadi kehendak Allah. Maka saya percaya di dalam 2 Korintus sudah ada benih rekonsiliasi, pertobatan dari Korintus. Maka dalam perjalanan ini setelah surat itu diserahkan, maka dia bela-belain harus singgah ke Korintus. Padahal dia mau ke Yerusalem. Tapi demi jemaat ini yang sudah dia lihat ada benih pertobatan, berarti sudah ada rekonsiliasi antara golongan-golongan. Berarti ada pertobatan dari dosa-dosa moralitas mereka, untuk mereka tidak lagi memiliki carnal mind seperti bangsa lain, dan mereka tidak memiliki lagi kesombongan rupa-rupa karunia. Maka Paulus datang, rekonsiliasi. Paulus mengajar ulang mereka 3 bulan, tanamkan lagi fondasi doktrin yang benar untuk menjadikan mereka gereja yang benar. Selama di Korintus 3 bulan tidak berhenti di situ. Ada catatan tambahan. Nah ini menarik kalau kita melihat studi perbandingan. Ternyata di dalam kitab Roma pasal 15 ayat yang ke-25, Paulus bilang, sewaktu aku dalam perjalanan sebelum ke Yerusalem, surat ini kutuliskan. Berarti berdasarkan penyelidikan selama dia 3 bulan sambil menggembalakan jemaat di Korintus, dia harus ke Yerusalem. Dia sebenarnya bisa singgah ke Roma, tapi aku tidak bisa pergi. Tapi aku tahu setelah dari Yerusalem, aku harus pergi ke Roma untuk pergi ke Spanyol. Karena bagi dia itu ujung bumi. Dia waktu sudah tidak lama. Dia sadar kepekaan kehendak Tuhan. Karena kemana-mana tempat sudah semakin banyak orang mau bunuh dia. Berarti tidak ada ruang yang bebas lagi. Tidak ada lagi tempat untukku melayani. Kata Paulus di dalam ayat 17 yang kita nggak baca. Terus ke bawah. Jadi dia tahu waktunya makin pendek. Tetapi dia harus pergi ke Yerusalem dan untuk pergi ke Roma. Maka di dalam Korintus waktu 3 bulan itu dia juga tuliskan surat ke Roma. Nah ini peristiwa-peristiwa penting yang sedang terjadi. Dan di dalam 20 ayat 3 dikatakan dalam kondisi ini. Di dalam kitab Roma 15 itu dikatakan waktu dia selama menuliskan surat itu dalam kondisi musim dingin. Jadi sambil dia rela bela-belain ke Korintus dalam kondisi ditolak,
dalam kondisi orang-orang yang telah mengkhianati dia atau memfitnah dia tetap pergi ke situ dan kota itu dalam kondisi musim dingin. Diperkirakan Paulus memang mengalami sakit tubuh, maka dia perlu pendamping. Jadi kondisi fisiknya pun tidak mendukung, and yet dia tetap pergi ke kota itu untuk melayani. Dia ingin pergi pelayanan. Memang dia tidak bisa lama, maka dikatakan aku ingin pergi ke Syria lewat daerah musim dingin, daerah atas untuk menuju ke Asia. Tetapi dia sadar waktu dia mau pergi, sudah di kapal nih, kalimat yang dikatakan ini sudah di situ. Saatnya aku pergi ke Syria lewat jalur kapal, tapi dia tahu orang Yahudi mau membunuh dia. Berarti kalau sudah di kapal, mau bagaimana cara dia lari? Tidak bisa. Seketika di mata sudah ada kapal, sudah tahu pimpinan Tuhan untuk ke Syria dan untuk pergi ke Yerusalem. Harus banting setir lagi, pergi balik ke Makedonia. Dari Makedonia baru nanti cari kapal lagi berputar supaya bisa pergi ke daerah lain. Dia harus taat dinamika ini, bergerak tidak hanya seperti apa yang direncanakannya. Dari yang tadinya jalan sudah begitu indah, lewat kapal selesai. Sekarang harus jalan kaki lagi lewat musim dingin ini. Ini yang terjadi dalam pelayanannya dia. Tidak berhenti di situ. Ayat 4, apa yang kita baca tadi dalam Kisah Para Rasul 20. Ada catatan khusus yang belum pernah sebelumnya, yaitu muncul nama-nama baru dalam rekan pelayanan Paulus. Dulu pelayanan pertama hanya Barnabas, Markus. Pelayanan misi kedua yaitu muncul yang nama-nama baru, Silas, Timotius, dan Lukas. Tetapi sekarang di dalam nama ini kurang lebih ada lebih 8 nama di situ. Nah, ini yang akan kita bahas di dalam pertemuan selanjutnya. Saya nggak bahas di sini. Tetapi intinya adalah semakin banyak orang yang melayani, ini yang menjadi kekuatan Paulus di dalam menjalankan tujuan hidupnya. Apa kekuatannya? Komunitas. Komunitas, saudara. Tapi kita akan bahas minggu depan ya, di dalam pertemuan selanjutnya. Kekuatan pengharapan kita itu adalah kita sebagai tubuh, sebagai gereja. Ada teamwork. Paulus tidak pernah punya spirit pelayanan dengan cara individualistik. Memutuskan segala sesuatu seperti apa yang dia mau. Tidak. Dia selalu berpikir bagaimana mengajak yang lain berdoa untuk menggumulkan kehendak Allah. Inilah arti hidup kita sebagai gereja. Inilah jalan dan pengharapan kita menjalankan kehidupan kita di dalam panggilan yang Tuhan sudah sediakan di dalam perjalanan hidup. Maka banyak yang ikut. Sekaligus sebenarnya secara narasi, kenapa banyak yang ikut? Bukan hanya sebagai teamwork, tetapi juga untuk keamanan. Karena misi Paulus yang lain, dia sudah keliling gereja-gereja, kumpulkan persembahan dari kota-kota itu untuk jemaat di Yerusalem. Dulu belum ada perbankan untuk lewat transfer kan ya. Jadi masih bawa uang cash begitu. Jadi uang dari kota mana, dari kota Filipi, kota Efesus, semua sudah kumpul. Maka uang ini perlu banyak orang yang jaga di tengah-tengah perjalanan mereka yang tidak gampang untuk sampai ke Yerusalem. Karena jemaat di Yerusalem sudah semakin berat kehidupannya. Maka Paulus punya hati yang luas. Sembari dia tidak pernah pelayanan di Yerusalem. Tapi hatinya untuk ke sana. Bagaimana merangkul jemaat yang lain. Nah, di dalam jemaat, di dalam kitab Roma itu dijelaskan. Itu tanggung jawab mereka untuk memikirkan saudara yang di Yerusalem. Nah, itu ada penjelasannya. Jadi di sini kita melihat keluasan narasi dalam kehidupannya Paulus. Sekarang kita masuk. Poinnya apa? Melalui cerita kayak gini. Somehow bagi sebagian orang, boring. Poinnya apa? Sekarang kita melihat dari seluruh tulisan Lukas dalam kisah babak demi babak perjalanan hidup Paulus selama 23 tahun ini. Tentu ini masih 3/4-nya. Seperempatnya lagi nanti perjalanan dari Roma, pengadilan sampai ke Roma, sampai akhirnya nanti dalam catatan sejarah dia dipenggal. Tetapi sekarang 3/4 hidupnya Paulus, 23 sampai 24 tahun pelayanan ini. Apa yang kita mau lihat? Apa yang Lukas mau kita belajar melalui kisah ini? Tersirat, nggak ditulis langsung saklek oleh Lukas, tapi kalau kita benar-benar membacanya, hal yang tersirat ini justru menjadi tujuan utama penulisan. Ketika kita melihat tulisan Lukas di dalam Injil Lukas dan melihat kisah para rasul di dalam perjalanannya Paulus,
Maka sebenarnya Lukas mau mengajak kita umat Tuhan, mau mengajak kita pembaca untuk melihat paralel antara perjalanan hidup Yesus dengan perjalanan hidupnya Paulus. Paralel perjalanan Yesus menuju Yerusalem di dalam Injil Lukas dengan perjalanan Paulus menuju Yerusalem di dalam Kisah Para Rasul 20-21. Ada hubungan yang pastinya tidak kebetulan. Tentu Paulus bukan pergi ke Yerusalem untuk menjadi Mesias seperti Yesus, tapi motifnya yang kita mau lihat. Setidaknya Lukas memberikan gambaran yang polanya persis sama. Seperti Yesus, Paulus pergi ke Yerusalem dengan sekelompok murid. Yesus pergi ke Yerusalem bersama murid-murid. Paulus pergi dengan jumlah yang banyak sekarang, yang sebelumnya belum pernah ada catatan. Yang kedua, seperti Yesus, Paulus mengalami pergumulan yang sama. Ditentang oleh orang Yahudi, bahkan hendak dibunuh oleh orang Yahudi. Dan eskalasinya terus semakin besar. Seperti Yesus, sampai kepada puncaknya Yesus disalibkan. Dan sampai kepada puncaknya nanti di Yerusalem ditangkap dan diadili. Seperti Yesus, Paulus menerima 3 ramalan berturut-turut tentang penderitaan yang harus dialaminya selesai misi perjalanan yang ketiga ini. Pasal 20 ayat 22-23, dia tahu dia akan sebagai tawanan. Pasal 21 ayat 4, dia tahu dia akan menderita. Pasal 11, ada seorang yang bernubuat, nabi yang akan mengatakan bahwa dia memang harus menderita. 3 kali peringatan tentang penderitaan. Seperti Yesus yang sudah menyatakan tentang nubuatan bagaimana dia harus mati di salib. Seperti Yesus, Paulus menyatakan kesiapannya untuk menyerahkan nyawanya. Yesus berkata, aku pergi untuk menyerahkan nyawaku. Sekarang di dalam ayat 20, pasal 20 ayat 24, dia mengatakan aku menyerahkan nyawaku. Dia mengerti arti hidup menyerahkan nyawa. Seperti Yesus, Paulus bertekad menyelesaikan pelayanannya. Dia tidak menjadi pahit, apalagi undur. Ayat 24. Saya bacakan sekali lagi ayat yang tadi kita baca ya. Apa kata Paulus? Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku. Dia menyerahkannya sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Saudara, jangan lihat ini hanya urusan pengabaran Injil misionari, tapi ini perjalanan hidup, ini poinnya. Seperti Yesus, Paulus menghidupi undangan yang sama untuk kita hidupi. Perjalanan kita mau selesaikan enggak? Berdasarkan maksudnya Tuhan. Atau kita mau memutuskan untuk cut semua rencana Tuhan untuk mau seperti apa yang saya mau. Nah ini namanya perjalanan hidup itu. Ini realitasnya. Maka seperti Yesus, Paulus menyatakan kesiapan menyerahkan nyawanya. Paulus menyelesaikan pelayanannya dan tidak menjadi pahit, tidak menjadi undur, dan tidak menjadi sungut-sungut di dalam menunaikan panggilan perjalanan kehidupan yang sudah direncanakan Tuhan. Seperti Yesus, Paulus menyerahkan hidupnya pada kehendak Allah. Pasal 21 ayat 14, dia menyerahkan hidupnya untuk dipimpin oleh Allah. Seperti Yesus, Paulus mengikuti jejak Yesus mengarahkan pandang ke Yerusalem. Di dalam kisah Lukas dikatakan, walaupun Yesus pergi ke kota-kota, tapi hatinya ke Yerusalem. Paulus juga demikian. Sekalipun dia diterima di banyak kota, tetapi dia tetap bilang, aku harus pergi ke Yerusalem. Semua orang bilang, jangan. Enggak, aku harus pergi ke Yerusalem. Mengarahkan pandang ke Yerusalem. Gambaran tentang apa? Kerelaan untuk terus menerima panggilan Tuhan, menjalankan kehendak Tuhan. Penutup. Dari seluruh kisah perjalanan Paulus ini, apa yang saya mau ajak untuk kita semua jemaat renungkan, apa yang kita mau sama-sama pikirkan, yaitu sekali lagi, pertanyaan tadi di atas sebenarnya. Tadi putar-putar narasinya kembali kepada pertanyaan tesis tadi untuk kita jawab. Apa arti hidup kita? Melalui narasi Paulus yang ditulis oleh Lukas, membaca bagaimana karya Allah dalam kehidupannya, untuk mengerti arti hidup dan kepada kita mengerti arti hidup kita. Apa arti hidup kita sebagai umat tebusan? Apa arti hidup kita yang telah ditebus dipanggil menjadi sebuah ziarah kehidupan, perjalanan hidup yang melayani? Maka ini yang kita mau lihat. Pertama, saudara sekalian, apa arti hidup kita sebagai umat tebusan? Yang pertama, sebagai orang yang telah beroleh keselamatan. Hidup yang kita jalani sekarang ini
adalah sebuah perjalanan dalam perjalanan ziarah. Maksudnya bagaimana? Perjalanan ziarah itu adalah perjalanan rohani. Tidak ada satu aspek dalam kehidupan kita itu yang tidak berkait dengan Allah. Yang ulang-ulang kita bilang di dalam seri doktrinal, di dalam mengekspos kisah para rasul. Saudara sekalian, ketahuilah apa yang dikatakan Alkitab. Hidupmu dan hidupku sebagai orang tebusan adalah sebuah perjalanan hidup koram deo. Kalimat ini menjadi kalimat yang indah, maunya kita ukir. Tapi menjalaninya memang setengah mati. Tidak ada hidup kita, tidak ada keputusan kita, tidak ada aspek hidup kita, bisnis muka, keluarga muka, hobi muka, yang tidak urusan rohani. Semua urusan rohani. Bukan dirohani-rohanikan. Bukan berarti, hobi mulai dengan doa. Saya suka sepedaan kan ya. Setiap pagi saya olahraga 3 kali seminggu minimal. Pokoknya jam 5 saya goes keliling PRJ. 6:30 pulang antar anak ke sekolah. Selesai mandi langsung ke gereja lagi pelayanan. Dulu sewaktu pandemi goesnya di pik karena asik. Jadi loading, bawa sepeda naik mobil ke sana lalu goes di sana. Tapi di sana ada komunitas dari satu gereja yang besar. Gerejanya di pik, besar sekali gerejanya. Pendetanya sama jemaatnya sepedaan di situ. Tapi harga satu sepedanya lebih mahal dari mobil Avanza, gitu ya. Wah, ngiler sih. Oke lah. Singkat cerita yang mau saya ceritain apa? Setiap kali pagi, rata-rata biasanya jam 5 datang, beres, 5:30 ada yang sudah goes atau yang jam 6 goes. Klubnya mereka itu satu gereja. Bisa sampai 100-an orang. Jadi panjang itu peloton sepedanya. Mulai dengan doa, akhiri dengan doa. Wah, keren ya. Wah, sama-sama dengan pendetanya berdoa segala macam. Saya nggak tahu apa yang didoakan, nggak juga kuping-kuping. Masa saya ngacir nempel ke situ. Oh, mau kenalan, saya hamba Tuhan GRI. Oh, apa ini gitu ya. Nggak lucu juga. Tetapi poinnya adalah bukan itu yang berbicara tentang segala kehidupan kita itu rohani. Yaitu apa? Hobi pun dengan doa. Ya bukan berarti kita nggak berdoa. Bukan. Poinnya yang mau saya bilang, jangan bilang ya dirohani-rohanikan. Bukan. Tetapi yang menjadi poinnya, perjalanan kehidupan kita sebagai sebuah ziarah adalah perjalanan rohani yang artinya tidak ada satupun yang kita jalani tidak di hadapan Tuhan. Nggak ada itu. Semua hidup kita ini di hadapan Tuhan. Inilah yang disebut perjalanan rohani. Dan tidak hanya itu, seluruh hidup kita di hadapan Tuhan, di dalam tangan pemeliharaan Tuhan, dan untuk kemuliaan Tuhan. Hobimu, keputusanmu, perasaanmu, semuanya di dalam kesadaran di hadapan Tuhan, dalam tangan pemeliharaan Tuhan, dan untuk kemuliaan Tuhan. Ini yang disebut perjalanan ziarah, kehidupan yang dipanggil untuk melayani. Paulus ngerti akan hal ini. Maka seperti Paulus, seperti kisah hidup gereja mula-mula, kita juga sekarang adalah orang-orang yang telah ditebus, dipanggil untuk menjalani hidup. Hidup yang bagaimana? Bahwa hidup kita sekarang yang telah ditebus ini, menjadi manusia baru ini, adalah sebuah kehidupan yang sebenarnya secara teori kita ngerti, tapi tidak benar-benar kita mau total hidupi. Yaitu apa? Hidup yang di dalam prosesnya Tuhan, di dalam pertumbuhan yang Tuhan sedang rancang dan desain, di dalam arah yang Tuhan sudah setting, menuju kepada tujuan yang kekal. Ini hidup kita. Semua. Keputusan-keputusanmu, rumah tanggamu, air matamu, pekerjaanmu, semuanya di dalam satu tujuan yang kekal yang sudah didesain oleh Tuhan. Rangkaian peristiwa demi peristiwa yang Tuhan pimpin. Rangkaian peristiwa-peristiwa yang bahkan juga Tuhan izinkan terjadi karena kebodohan atau kebebalan kita untuk kita melari dari pimpinan Tuhan. Tapi tetap Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Semuanya itu bukan sekedar kisah hari itu saja. Apa yang terjadi sama saya bukan hanya kisah yang sudah lewat saja. Tetapi itu pun dalam rancangan Tuhan. Dalam dinamika pimpinan Tuhan. Jadi tidak ada peristiwa yang terjadi hanya sekedar demi hari ini dan sudah lewat dari hari ini. Tidak ada, saudara sekalian. Kita sadar apa yang sekarang hidup kita ini adalah hasil dari pembentukan masa lalu kita. Jadi tidak ada sesuatu hal yang sudah lewat dan begitu saja lewat. Tidak. Semua rangkaian peristiwa dalam kehidupan kita ada dalam pimpinan Tuhan. Maka
bukan hanya dalam pimpinan Tuhan, semua rangkaian peristiwa-peristiwa yang kita jalani dalam kehidupan kita, even bahkan kekecewaan, sakit hati seperti yang Paulus alami, fitnahan dan segala macam ketidakenakan, luka, pengkhianatan dan segala macam bahkan, itu sebagai perjalanan menuju Allah. Menuju Allah. Saudara tentu tidak gampang bilang kayak gini. Ya kalau untuk melayani mungkin mengalami aniaya, oke lah menuju Allah. Tapi kalau dalam relasi, sakit, dalam pengkhianatan, sakit dan segala macam, perjalanan apa ini dibilang menuju Allah? But walaupun kita tidak bisa mendefinisinya, menelitinya lebih dalam, tapi kita berpegang kepada janji Tuhan, segala sesuatu menuju Allah. Di mana setiap langkah, setiap peristiwa, Tuhan mau pakai itu untuk membawa kita semakin dekat kepadanya. Semakin mengerti, bergumul di dalam Dia dan mengerti apa yang menjadi firman-Nya. Untuk semakin membawa kita melalui semua peristiwa yang diizinkan atau dipimpin Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Entah suka, entah duka, entah enak atau susah. Semuanya menjadi jalan yang paling utama yang Tuhan inginkan. Yaitu tadi, apa itu? Proses pertumbuhan untuk menuju kepada kekekalan. Semua menjadi sebuah proses kehidupan, sekolah kehidupan untuk kita semakin dibentuk supaya kita semakin segambar dengan Kristus. Nah kalau poin ini kita buang, saya mau tetap melayani, saya mau tetap kerjakan ini, saya sudah kerjakan ini. Tapi hati tetap tutup dari apa yang Tuhan mau untuk membentuk kita. Gagal, tidak bisa. Maka kita diajar untuk tidak berkutat dengan diri kita dan keinginan kita. Bukan itu cara hidupnya. Oke Tuhan, aku sudah beri perpuluhan kan, aku sudah melayani ini kan. Tetapi kenapa tetap ini, kenapa tetap ini? Pertanyaannya bukan kenapa tetap begini, kenapa tetap begitu. Pertanyaan yang harus kita jawab justru, apa yang Tuhan mau dibentuk dalam diri kita? Mau nggak buka hati untuk itu? Mau nggak untuk diproses dalam hal itu? Mau nggak untuk dibentuk di dalam hal itu? Kalau nggak mau, nah ini yang susah. Jadi sekalipun kita bilang kita sambil melayani, tetapi sebenarnya kita tidak mau apa yang Tuhan mau. Bukan tidak tahu apa yang Tuhan mau, tapi tidak mau apa yang Tuhan mau. Sebenarnya siapa Tuhan atas siapa? Nah ini kecelakaan besar seorang mengaku beriman, percaya Yesus sebagai Mesias, tapi tidak pernah mau percaya Yesus sebagai Raja yang memimpin kehidupannya. Maka sekali lagi, saudara-saudara, kita diajar untuk tidak berkutat dengan diri kita, dengan keinginan kita. Tetapi kita diajak untuk memulai dari satu pertanyaan penting. Tuhan, apa yang mau kau kehendaki dalam hidupku? Tuhan, apa yang kau mau bentuk lagi dalam diriku? Apakah ini pengikisan egoku? Apakah ini pengikisan karakterku? Apakah ini pengikisan tutur kataku? Apakah ini pengikisan tentang habitusku? Apapun itu, mari belajar untuk terus buka. Sehingga kita mengerti perjalanan ziarah ini menjadi perjalanan menuju kepada Allah. Yang kedua, apa yang menjadi tujuan kita belajar dari perenungan ini? Apa tentang arti hidup? Bahwa perjalanan hidup kita adalah sebagai sebuah pelayanan yang dimana kita diundang untuk bergantung total kepada Allah. Saudara, enggak kabar baru yang saya beritakan ini. Tapi sekali lagi undangan yang menggelisahkan kita untuk benar-benar mau menghidupi panggilan ini, undangan ini. Untuk menjalani hidup sebagai ziarah kehidupan sebagai sebuah pelayanan. Di mana di dalam hal itu bukan harus ngerjakan ini, ngerjakan itu. Bukan itu definisi pelayanan. Tapi undangan Tuhan untuk kita melayani, yaitu mengundang kita supaya melalui semua itu kita diajar bergantung total kepada Allah. Melalui kisah para rasul kita melihat, di satu sisi Paulus tahu dia ditebus untuk melayani. Pasal 20 ayat 1-2 tadi, Paulus menguatkan jemaat yang ada di Efesus, lalu dia menguatkan juga jemaat yang ada di Makedonia. Kata menguatkan di situ pakai kata parakaleo. Ini kalimat yang ditempatkan kepada Roh Kudus, menggambarkan tentang karya dan karakter dari Roh Kudus sebagai parakaleo, penghibur yang menguatkan. Maka bagaimana sekarang Paulus sadar dia dibentuk dan dia bercermin untuk menghidupi pimpinan Roh Kudus sebagaimana Roh Kudus sebagai roh penghibur. Dia pun dipanggil untuk menjalankan apa yang di dalam dinamika Roh Kudus, melayani sebagai penghibur. Dia tidak hanya sebagai pengajar, dia meneguhkan, dia menggembalakan. Ini hatinya di dalam sebagai seorang yang melayani. Tetapi di sisi yang lain di ayat 3, satu pihak dia menghibur, dia berani, dia meneguhkan. Tapi ayat 3 dikatakan dia kabur.
hanya gara-gara tahu mau dibunuh, maka dia banting arah. Dalam pengertian hal ini, dia sadar dia bukan superhero yang bisa membantu Tuhan, yang seolah-olah kontribusi dia yang harus mengerjakan segala sesuatu karena Tuhan butuh dia. Enggak. Satu sisi dia benar-benar getol mengerjakan untuk meneladani sebagaimana Roh Kudus sebagai parakletos, parakaleo. Tapi di satu sisi lagi ada tempat di mana dia kabur, bukan karena sekedar urusan ketakutan, tetapi dia sadar dia tidak menjadi superhero. Ini artinya berjalan di dalam perjalanan hidup sebagai sebuah ziarah, yaitu hidup yang melayani adalah hidup dalam dinamika pimpinan Roh Kudus. Bukan dengan kepintaranku, hikmatku, kemampuanku, bukan dengan syarat prasyarat, tapi kesadaran untuk terus tahu, untuk terus peka, Tuhan apa yang kau mau. Jadi kesimpulan, apa arti hidup kita ini yang ditebus ini adalah hidup di dalam ziarah kehidupan. Ziarah kehidupan berarti bukan tentang saudara bisa kerjakan apa. Tapi pertanyaan pertama yang paling penting saudara harus tanya. Saudara dimulai dari point of view kita. Bagaimana kita memaknai hidup kita? Apa yang menjadi world view kita, kacamata kita di dalam menjalani hidup? Apa yang menjadi kacamata penilaian kita di dalam setiap realita yang terjadi dalam kehidupan kita? Maka hidup kita bukan tentang perasaan dan keinginan kita. Kalau kita melihat semua realitas di dalam kacamata perasaanku, keinginanku, itu yang didasari oleh ego. Kita tidak pernah mau tanya apa yang menjadi keinginan Tuhan. Sebaliknya, bukan berarti ekstrim yang kedua. Hidup kita ini adalah tentang harus begini, harus begitu. Firman Tuhan bilang, maka saya harus gini, harus gini, harus gini. Yang tadi tidak boleh tentang perasaan. Lalu yang ini benar-benar matikan seluruh perasaan. No. Bukan ekstrim kiri kanan ini yang Tuhan inginkan. Tetapi hidup kita sebagai sebuah ziarah kehidupan adalah tentang kisah Allah yang mau dinyatakan di dalam kita dan melalui kita. Apa maksudnya? Bahwa hidup kita ini tentang bagaimana Tuhan berkarya menyatakan kemuliaannya di tengah-tengah dunia, di dalam kita dan melalui kita. Artinya apa? Kemuliaan Tuhan dinyatakan di dunia ini bukan dengan cara hal-hal spektakuler, tapi kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam kita. Dan tidak hanya itu, kemuliaan Tuhan disaksikan oleh dunia lewat kita. Nah, ini yang namanya perjalanan ziarah kehidupan. Lewat cara apa itu semua terjadi? Lewat cara Tuhan memproses kita, lewat cara Tuhan mempertumbuhkan kita, lewat cara Tuhan membentuk kita. Maka tentu kita tidak harus jadi Paulus untuk menghidupi hal ini. Kita tidak harus menjadi tokoh-tokoh Alkitab seolah-olah superhero. Seperti Paulus, saya harus seperti Paulus. Seperti Daud, saya harus seperti Daud. Seperti Abraham, saya harus seperti Abraham. No, bukan. Tetapi ada prinsip yang sama yang Tuhan undang untuk kita hidupi. Yaitu apa yang terjadi dalam kehidupan mereka. Untuk kita sadari, kita dipanggil menghidupi pimpinan Tuhan yang sama. Tangan Tuhan yang berkarya yang sama. Di dalam kedaulatan dan maksud yang kekal yang sama. Sebagaimana Allah bekerja di dalam seluruh sejarah. Di dalam perjalanan seluruh umat Tuhan. Di dalam perjalanan para nabi, para rasul dan bangsa Israel. Demikian juga sekarang perjalanan kehidupan kita sebagai gereja. Di dalam rencana dan tangan kemuliaan Tuhan yang sama. Saudara sekalian, konkretnya. Mari gumulkan apa arti berjalan di dalam jalan Tuhan. Kita nggak asing dengan kalimatnya. Sebagai Kristen saya mau berjalan di dalam jalan Tuhan. Tapi konkretnya, mari gumulkan apa artinya hidup kita berjalan di dalam jalan Tuhan. Berjalan bersama Tuhan. Apa artinya Alkitab Yesus mengatakan, engkau menjadi orang beriman, berjalan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa artinya? Ini bukan kalimat klise, ini bukan omong kosong, ini bukan kalimat-kalimat bombastis memainkan perasaan kita, bukan. Tapi di dalamnya tergandung rahasia dan janji Allah yang begitu besar untuk kita. Sekalipun kita telah ditebus, maka ini menjadi PR buat kita untuk kita bawa pulang. Sekalipun kita telah mengatakan kita telah menjadi bagian dari gereja. Bahkan kita telah ikut aktif di dalam pelayanan-pelayanan gereja. Tetapi selama kita tidak benar-benar memulai dan tidak benar-benar mau menjalani seluruh hidup kita dari apa yang Tuhan mau, maka kita tidak akan pernah menemukan sukacita. Kita tidak akan pernah menemukan yang namanya satisfy, kelegaan dalam hati kita.
sekalipun kita bilang kita pelayan Tuhan, kita hanya akan terus melayani, mengerjakan panggilan kita, tetap kita kerjakan, tapi di dalamnya kita hanya akan terus sungut-sungut, komplain ini dan itu, tidak bertumbuh, akhirnya jalan di tempat sembari melayani, tapi kita sendiri tidak ada progres pertumbuhan di dalam tingkah laku, di dalam tutur kata, di dalam karakter. Yang dahulu bilang, aku mau melayani, tapi kasar tetap kasar. Aku melayani, ego tetap ego. Aku melayani, takut tetap takut. Aku melayani, hitung-hitungan tetap hitung-hitungan. Tidak ada perubahan. Tetap pelayanan. Nah ini yang namanya orang-orang yang mengerjakan sesuatu, tapi tidak mau proses Tuhan. Kita percaya Yesus juru selamat kita, tapi kita tidak benar-benar percaya bahwa dia berdaulat di dalam setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Nah ini yang terjadi. Satu semboyan kita percaya Allah berdaulat, tapi realitas kehidupan kita meragukan dia berdaulat. Di mana buktinya? Buktinya sungut-sungut kita yang repetisi dari setiap masalah yang terjadi terus ulang-ulang. Kondisi kita yang give up terhadap sebuah keadaan, kenyataan. Bukankah itu tanda bahwa kita tidak percaya Tuhan sedang bekerja? Mana Tuhan bekerja? Nah ini tanda kita tidak percaya kedaulatannya. Kebencian kita terhadap seseorang untuk tidak bisa memaafkan, itu tanda kita tidak punya hati untuk percaya Tuhan sedang bekerja di dalam diri kita dan di dalam diri orang itu. Kemalasan kita untuk berubah dan merasa status quo, ya sudah saya dari dulu ya begini, itu tanda kita tidak mempercayakan diri untuk Tuhan mengubah dan memimpin kita. Menunjukkan ketidakpercayaan kita bahwa Tuhan berdaulat dan bekerja dalam hidup kita. Hidup yang melayani bukan didefinisi dari sekedar tindakan apa yang kau kerjakan, melainkan sekali lagi dari cara pandang, worldview-mu, hatimu, hidup yang melihat dalam rencana Tuhan, dalam pimpinan Tuhan, hidup yang senantiasa terus membuka hati untuk terus tanya apa yang Tuhan mau bentuk dalam diri kita. Itu arti hidup sebagai ziarah kehidupan, itu arti hidup yang melayani. Maka mari kita belajar untuk benar-benar merelakan diri, dibentuk, diproses, dipertumbuhkan oleh Tuhan. Dan mintalah kasih setia Tuhan memimpin hidup kita. Jangan diam. Berjalanlah dalam ziarah kehidupan yang Tuhan sudah rancangkan dalam hidup. Amin. Mari kita berdoa. Berbelas kasih atas kami gerejamu Tuhan. Tak kala kami menjadi orang-orang yang percaya Kristus menebus kami, tapi seringkali hidup kami tetap menjadi hidup yang sepertinya sama dengan dunia. Tak kala kami percaya Yesus telah berkorban dan kami menjadi orang tebusan yang mau melayani, tapi seringkali kehidupan kami tetap sepertinya tidak berdampak. Tak kala kami menjadi orang-orang yang percaya bahwa Yesus telah memberikan kehidupan kekal dan jaminan bagi kami, tapi seringkali hati kami menjadi hati yang kosong dan kering atau hampa karena rupa-rupa tekanan dalam pergumulan kehidupan kami. Tuhan berbelas kasih atas kami gerejamu, supaya kami sadar arti kami sebagai umat tebusan, supaya kami benar-benar sadar arti kami sebagai gereja, supaya kami benar-benar sadar mengerti panggilan yang Tuhan sediakan. Bukan urusan tentang kami bisa do something kepada Tuhan, tetapi di dalam grace, setiap anugerah yang Tuhan sudah percayakan, menjadi proses Tuhan membentuk kami, menjadi proses Tuhan memproses, memurnikan kami untuk menjadi semakin segambar dengan Kristus, menjadi proses bagaimana kemuliaan Allah semakin limpah dalam hidup kami, dan disitulah kami justru menjadi saksimu di tengah dunia ini. Tuhan berbelas kasihlah, ajar kami, supaya seluruh aspek hidup kami, rumah tangga kami, pekerjaan kami, keputusan-keputusan kami, hobi kami, dalam segala hal yang kami jalani, pergumulan air mata kami, biar kami rela melalui semua itu kami dibentuk sebelum kami menuntut untuk orang lain dibentuk. Biar kami rela untuk kami mau dikuduskan dan dimurnikan sebelum kami menjadi orang-orang yang mau dipakai untuk memurnikan atau dipakai untuk membentuk orang lain. Beri kami kerendahan hati, beri kami kerelaan hati untuk menerima panggilan Tuhan, menjalani kehidupan kami dalam ziarah kehidupan, sebuah kehidupan rohani, di dalam kehidupan di hadapan Allah, di dalam tangan pemeliharaan Allah, dan untuk kemuliaan Allah. Permuliakan namamu dalam hidup kami, pimpinlah kami sampai seumur hidup kami menjadi kehidupan yang menyenangkan-Mu. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.